Kayaknya mau macan itu masuk terus ke atas gitu. Foto. Ini tang 5 ini. Kami Majelis Organisasi Daerah Nasional MODN menyatakan salam satu Borneo. Bapak Ibu Dewan yang kami hormati, dan Bapak Kepolisian dan Bapak TNI dan segenap masyarakat yang ada di Kalimantan Timur atas terselenggaranya inisiasi pertemuan ini. Kami kenalkan bahwa kami tergabung dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional. Majelis Organisasi Daerah Nasional ini adalah membawai semua ormas daerah dan paguyuban suku, berbagai macam suku NKRI yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kita berpikir secara nasional, artinya ada orang Jawa, ada orang Buton, yang orang Sulawesi, orang luar daerah sudah tergabung di dalam organisasi ini, termasuk semua elemen. Jadi perkenalkan, nama saya Sabta Gusbiani ST, yang juga saya sebagai Ketua Umum Komando Anak Putra Asli Kalimantan dan juga Ketua Ikatan Alumni Teknik Unmul Universitas Pulau Warman. Kebetulan di MODN sendiri sebagai Wakil Majelis Tinggi MODN. Saya perkenalkan, sebelah saya Pak Mahfud, dari juga sebagai Bendahara Umum Majelis Tinggi, selaku Bendahara Umum Majelis Tinggi. Yang di sebelahnya Pak Abraham Ingan, yang juga Wakil Majelis Tinggi selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Sebelahnya beliau Saudara Intil Jonathan selaku Ketua Ormas Dakuba Dayak Kutai Banjar, membawai 3 suku. Sebelahnya Bang Edo, Forum Ormas Borneo. Dan sebelahnya lagi Pak Erliansa Sofian, yang juga Ormas Kobadas. Dan sebelahnya Pak Erli adalah Pak Helmi Jamani dari Ormas PDKT. Mungkin yang sebelah saya sendiri adalah dari jauh-jauh dari Pasir, Lembaga Adat Pasir. Siapa Pak? Sugianto, jauh-jauh dari Pasir Pak, datang ke sini untuk ikut. Dan tadi juga teman-teman dari Putin dalam perjalanan beliau ini. Dan sebelah, silakan, dari Orgatran Kaltim, sampai organisasi transport pun ikut turun tangan. Dan di ujung ada namanya Ibu dari Kawan Gepak, Ibu Diana. Sebelahnya silakan Pak, sebut sendiri, ulama sah dari Gepak. Sebelahnya lagi Laskar Merah Putih Boy. Belakangnya lagi Abid dari Jubah Hitam. Belakangnya lagi Bu Mary, Ikatan Wanita Banjar Kalimantan Timur.
Sebelahnya lagi Pak Laude. Sebelah lagi Kopada Pak Muli. Sebelahnya lagi Pak Hidayat. Silakan Pak Hendra dari Garda Sika. Sebelahnya Pak Macan Tutur, silakan perkenalkan sendiri. Nama saya Hidayatullah, One-Up-nya dan pendiri Tiger Foundation. Nah, mantap. Panglima sekalian Panglima Macan Tutur. Singkatan Tiger itu adalah Tim Gerakan Ekonomi Rakyat. Siap. Terima kasih Pak Hidayat. Sebelahnya Pak Wahyudinur, sekjen saya dari Kapak. Sebelahnya lagi Pak Oles dari lawyer pengacara dari MODN, dan sebelahnya Pak Ngawalin. Terima kasih. Itu semua perkenalan dari teman-teman MODN, dan banyak teman-teman yang lain belum bisa hadir, termasuk yang di belakang kita dari FKPPI, Keluarga TNI Polri, yang di belakang dari FKJ, Forum Keluarga Jawa. Nah, mungkin silakan Pak Abram sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dikejutkan untuk membuat aspirasi mendadak. Jadi terima kasih kepada Bapak-bapak yang terhormat, wakil rakyat dan DPR kita yang ada di Karampaci ini, dan satu kesempatan baik kami datang langsung ya menyampaikan aspirasi yang barangkali ya tidak semua betul, tetapi kita diterima, kita bersyukur. Tadinya di luar tadi sudah habis suara giliran bicara, tapi yang disuruh masuk hanya 20 aja katanya. Tapi kita terima kasih, nah yang hadir ini sampai 30. Nah, inilah yang kita syukurin. Yang kami ingin mau menyampaikan dalam poin aspirasi pada siang hari ini, jadi tidak banyak ya, kami hanya simpulkan dalam 3 poin saja, dan kami beri judulnya adalah rakyat Kaltim menggugat perusahaan PKPDOB ya, batubara yang menurut masyarakat sudah melanggar tatanan sosial. Pernyataan sikap sebagai berikut. Yang pertama, agar DPRD sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur menginventarisir ya, dan evaluasi kembali CSR seluruh perusahaan tambang batubara PKPDOB yang beroperasi di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur ya, untuk mencegah pelanggaran yang terungkap di dia baru-baru ini yang disebut-sebut PT Gunung Bayan Resources. Ya, barangkali ini bagian dari PKPDOB yang ada dalam kira-kira 30 PKPDOB yang aktif di Kaltim ini. Sehingga yang muncul di media hari ini mencapai 200 miliar. Betul apa tidak? Nanti kami mau dengar langsung dari Bapak anggota Dewan yang kita terpercayakan ya, meregistrasi semua hak rakyat yang menyangkut produk batubara Kalimantan Timur. Ya. Jadi yang kedua, agar legislatif, eksekutif, dan pemerintah daerah Kalimantan Timur ya, segera menerapkan undang-undang minerba, tidak usah yang lama-lama, tetapi yang terbaru saja, yang nomor 3 tahun 2022 tentang pendelegasian ya, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan disusul pilpresnya sepertinya sudah sah karena ditandatangan tanggal 11 April kemarin tahun 2022 ini, yang pilpresnya nomor 55 ya. Kenapa kita ambil dasarnya
undang-undang itu, karena kita bersyukur kepada pemerintah pusat ya melalui Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang sudah mengeluarkan peraturan presiden. Jadi tinggal proses pendelegasian itu seperti apa ya pemerintah daerah untuk memprosesnya. Ini perlu juga kami mendengar langsung dari Bapak-bapak wakil rakyat kita yang Kalimantan Timur. Semoga kita tahu langkah kita untuk sama-sama mengoreksi dan sama-sama ikut merasakan dan sama-sama kontrol sehingga hasil SD Kalimantan Timur ini efektif dan tepat sasaran agar kita tidak dikagetkan ya dengan kedengarannya sudah produksi batubara semakin meningkat tetapi CSR-nya cenderung menghilang. Nah, ini yang kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur ini dengar, yang mudah-mudahan kita gaspol untuk mengkontrol yang nama sumber daya manusia ini ke depan sehingga mencegah ya dampak lingkungan dan kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin yang terakhir, bagi perusahaan batubara PKPDB yang tidak mematuhi ya, aturan yang sudah dibuat landasannya oleh pemerintah pusat maupun delegasi pemerintah daerah, apalagi dengan diciutkannya PKPDB, harus teknis penciutan ini harus jelas ya, dan sudah ada undang-undangnya. Dan ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur yang organisasi ormas UKB, LSM dan tokoh adat yang bernaung di majelis organisasi daerah nasional ini ya ingin mau dilibatkan di dalam bentuk apapun peran yang nanti akan hasil perbincangan kita. Ya, semoga ini menjadi start point untuk menanggapi isu ketidakberuntungan yang mencuat hari-hari ini sehingga bisa efektif ya sumber daya alam Kaltim ini nanti dikelola. Karena kebanyakan kita yang ada di dalam ormas UKB dan Kalimantan Timur rata-rata seperti tidur kita ini ya, baru kita dikagetkan ya kita seperti ngigau neberas ini ya, ini kita ya syukur kita masih ada, kita masih bisa mengajak ke jalur karena ada wakil kita DPR yang kita sepenuhnya menyerahkan teknis itu supaya nanti bisa transparan dan bukan kita mau membuat situasi yang justru kita menjadi contoh ya supaya seiring dengan daerah kita ini menjadi ibu kota yang baru. Dan mari kami ingin memulai membentuk mental ibu kota sehingga tidak melahirkan pesimisme, melainkan kita mempunyai harapan optimisme ke depan. Ini tugas kami untuk menyampaikan aspirasi kami siang ini, untuk menyampaikan kepada Bapak-bapak wakil rakyat Kalimantan Timur yang terhormat. Apabila perusahaan-perusahaan itu tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah kita sebutkan undang-undang yang terkini, ya dengan terpaksa kita mohon ditutup operasionalnya untuk sementara sampai ditata dengan baik sehingga tercapai tujuan kita yang lebih besar bagi Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada saudara-saudara saya anggota DPRD Kota Provinsi Kalimantan Timur, banyak yang saya kenal di sini. Ada Mas Edi sana. Ya, teman-teman di PDIP. Mungkin saya menanggapi sedikit ya Bang Haji. Tadi Bapak bilang bahwa telah memberi 74 beasiswa kepada masyarakat. Saya ini Pak pasti orang kayaknya yang lahir di Abang, lahir di Ritan tahun 73 Pak.
Saya ini bolak-balik, saya ini sekretaris Kenyala Timai Kalimantan Timur yang ada di sana. Dan saya tahu warga-warga saya di sana yang dapat beasiswa dan tidak. Yang Bapak bilang itu orang-orang mana yang dapat beasiswa, yang saya mau tahu dulu. Ini yang perlu kita. Orang saya itu Bapak miskin di sana, miskin. Bapak tahu sendiri. Bapak tahu sendiri. Tabang itu lah sampai sekarang susah jalannya. Bapak belum pernah di sana. Bapak orang yang tahu. Jadi harus sampaikan ke manajemen gimana tanggapan terhadap orang hitam di sana. Aku ini di sana Pak. Bolak-balik kalau ada acara tuh di Tabang tuh bolak-balik di sana. Jadi kita tuh tahu. Jadi kalau kita mendengar bahwa sesar itu dikasih buat masyarakat di sana, lalu kita di Tabang yang Bapak keruk hasilnya, Bapak makan di sana, haram. Bapak kasih buat orang lain. Sumpah jadi ampun semua tuh. Bagaimana orang sana? Orang kita Dayak, orang kita Kuta yang ada sampai sana miskin semua Pak. 19 desa yang masuk di dalam wilayah Bayan Desa Soti itu yang cuma masuk ring 1 itu cuma 3 kampung. Bagaimana ceritanya? Sedangkan tahun 1850 ada perjanjian darah Pak. Kami suku Lebu Timai dengan kerajaan Kutai bahwa ada tanah limpah kemurahan. Apa yang kami dapat? Ini sudah kami sampaikan, Pak Udi itu sudah tahu sebenarnya. Apa yang kami dapat? Tidak ada. Kami mau bertemu aja dibilang apa dengan ada mau ketemu minta duit mau kasih proposal apa tidak ada. Di sana juga yang kerja boleh didata Pak. Bapak anggota DPR semua tahu ini keluhan hati saya. Boleh kita data. Di sana tuh banyak orang luar daripada orang Kutai, orang Dayak di sana. Jangan kita lihat wah bayang besar ngirim batu bertonton, tapi apa masyarakat yang dapat Pak? Sekarang saya mau tanya. Itu yang Bapak bilang beasiswa itu orangnya mana-mana. Dalam database kerukunan dan lembaga adat itu tidak ada orang kami Pak. Ini perlu diperhatikan. Kita orang penduduk asli sana itu cuma diambil hasilnya, bawa keluar yang kaya itu orang Malaysia, orang Cina, orang Dayak dan orang Kuta yang ada di sana itu jadi apa? Kita dimanfaatkan. Kita hanya dimanfaatkan alam kita. Kita cuma dapat banjirnya Pak. Sekarang Tabang itu, Pak ini tahu sendiri, Pak Haji, kalau banjir apa hujan dikit banjir sudah. Kolam di mana-mana. Tapi kita kasihan masyarakat kita. Ini yang perlu diperhatikan Bapak-bapak, saudara-saudara saya yang anggota DPR ini. Ini terjadi bukan di Bayan aja Pak. Di seputaran Samarinda ini juga. Ada yang PKB 2B banjir di mana-mana. Kutim yang tidak pernah banjir. Kenapa? Tidak ada lagi hutan kita punah. Kami pasukan forestry ini lulusan kehutanan itu sedih lihat karena undang-undangnya rancuh, pemerintahnya semua pada tidak beres. Jadi pengangguran semua. Jadi kita perhatikan di sini. Kami hadir di sini saudara-saudara dari Ormas ini menyampaikan keluh kesah kami kepada perwakilan kami yang ada di DPR yang telah terpilih mewakili kami. Mohon perhatian untuk lebih tajam menegaskan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur ini. Karena kalau kita terus begini kita akan tidak pernah merdeka seperti semboyan PDIP. Merdeka tapi tidak merdeka. Yang ada hanya ketindasan dan sakit perut yang pasti ya. Ini perlu kita perjuangkan saudara-saudara. Karena perusahaan memang kalau kayak Pak Haji jarang karena beliau rumah saja, tapi kami yang di sana, kami merasakan betul bagaimana masyarakat sana itu, yang masyarakat di sana itu juga datang itu tukang jual sayur aja Pak. Kadang-kadang saya lihat kalau saya mudi itu kerja di mana dibayar, bagian apa security, kemampuan cuma security karena apa? Tidak disekolahkan oleh Bayan. CSR-nya di mana? Dibawa keluar. Kenapa Bayan begitu? Takut membiayai putra-putra daerah nanti pintar. Akhirnya kita dibodohi. Itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Laskar Pertahanan Pasir, dari Kabupaten Pasir dan Pasir PPU khususnya. Di sini saya perlu sampaikan juga bahwasanya di wilayah kami itu ada perusahaan yang dulunya di tahun 2007 itu ada namanya begini, yang
perlu saya sampaikan dulu bahwasanya dana CSR itu ada dua bagian ya. Yang pertama ada yang namanya CSR khusus dan ada yang umum. Nah, di sini yang perlu kami pertanyakan itu yang umum ini kemana arahnya? Sementara di tahun 2007 dulu itu anak-anak yang dari sana, dari Kabupaten Pasir dan BPU itu sempat disekolahkan dengan dana itu. Tapi akhir-akhir ini itu hilang. Kami tidak tahu arahnya kemana. Ini yang ingin kami pertanyakan hari ini juga. Itu khususnya dari Kabupaten Pasir, PT Jidiko Jaya Agung, mungkin dari perusahaan itu sendiri melaksanakan itu. Contoh untuk yang ring 1 saja itu tetap dilaksanakan oleh PT Jidiko dan itu tepat sasaran karena desa sendiri yang mengalokasikan dana itu untuk beasiswa dan pendidikan yang dari SD sampai ke perguruan tinggi. Tetapi dalam hal ini banyak anak-anak kami masih ingin sekolah tetapi tidak ada dana, terbatas dananya untuk ini tadi. Tapi di sini yang ingin saya pertanyakan yang dana khusus, dana umum ini sementara SD kami seperti ini Pak. SD dan SMP kami seperti ini, masih bangun, hancur daerah kami, daerah Pasir hancur. Tetapi sarana pendidikan kami seperti ini. Sementara di dalam CSR itu sendiri, di sana Bapak tadi menyampaikan itu ada 8 pilar, 8 poin. Tetapi saya kerucutkan menjadi 3. Yang menjadi prioritas itu adalah pendidikan, kesehatan dan pertanian. Jadi di sini pertanian kami tidak dapat apa-apa. Sedangkan pendidikan seperti ini. Dan untuk sarana kesehatan saja kami ada namanya di Selabakan sana. Itu butuh 2-3 hari baru nyampe ke rumah sakit karena jalan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada yang terhormat Bapak-bapak DPR, wakil rakyat dari kami semua di Kalimantan Timur, Bapak dari Gunung Bayan, manajemen Gunung Bayan, Pak Sabudin selaku humasnya, dan rekan-rekan di organisasi masyarakat di Kalimantan Timur tergabung dalam MODN. Jadi Pak, kami kemarin menanggapi dengan hal-hal yang viral itu, kami cukup keras Pak di media. Kenapa kami sangat keras? Karena itu sangat menyayat hati kami selaku warga Kaltim. Nah, tugas kami itu adalah menjembatani antara masyarakat untuk bisa tersampaikan aspirasi masyarakat kepada DPR dan yang target sasarannya. Dalam hal ini PT Gunung Bayan yang karena lagi viral. Jadi ada beberapa hal di situ yang sangat perlu kita ambil sikap. Bahasanya dana bantuan dari salah satu CEO PT Gunung Bayan atau direktur utamanya, kita nggak paham, itu bantuan untuk masyarakat universitas di luar Jawa, di luar Kaltim, yang pada awalnya hal itu terekspos dengan ucapan CSR. Sekali lagi saya bilang CSR. Setelah berita ini viral Pak, baru ada yang namanya klarifikasi. Kenapa tidak pada saat satu hari sudah berita itu viral baru ada klarifikasi kepada media bahwa itu bukan CSR dana bantuan. Itu dulu yang logikanya kita pahami. Yang kedua, kalau memang PT Bayan itu memberikan bantuan kepada Universitas Jawa, universitas kita di sini kayaknya layak untuk diberi bantuan Pak, dan sangat layak dan cukup layak dan harus diberi. Itu profesinya Pak Sabudin. Wajib. Nah, yang ketiga, berkenaan dengan bantuan Pak,
Teman-teman di sini semua butuh bantuan Pak. Nah ini kita bicara apa ya? Teman-teman di sini butuh bantuan, bahkan bapak-bapak DPR pun juga butuh bantuan. Kenapa nggak disalurkan ke kami aja Pak Rubika berpikirnya? Dengan dana yang cakup sampai 50 miliar, 200 miliar terekspos di koran, kenapa nggak diberikan ke kami Pak? Kami sama-sama menuju ke Senayan, Jakarta, kita perjuangkan hak-hak kami daripada bapak beri bantuan yang ke sana yang tidak tahu apa notabene-nya. Itu kita berbicara logika Pak. Ya. Jadi yang berita viral itu saya rasa dielak setelah berita itu viral. Kenapa sebelum viral itu dielak, diberikan klarifikasi bahwasanya ini dalam bantuan bukan KSR. Harusnya begitu Pak ya. Kira-kira benar nggak teman-teman? Ya kan? Setuju? Ya setuju Pak, karena memang benar. Ya kan? Bukannya kita menyalahkan, tapi memang benar. Sesudah Pak Wagub berucap di media dan viral baru ada klarifikasi. Yang ini cukup nggak masuk logis bagi saya Pak. Jadi harapan kami jangan hanya PT Gunung Bayan, jangan Gunung Bayan ini hanya sebagian yang kena sial atau nahas, bahkan yang lain juga ada. Dan ini saya minta kepada DPR provinsi selaku wakil rakyat dari Kaltim, kita meminta open data transparansi, panggil dinas SDM dan instansi terkait, buka itu dana TSR, dana Japek dan dana lain-lain, kita transparansi di sini, libatkan kami MODN dengan unsur-unsur terkait agar hal ini tidak menjadi tanggapan yang negatif di mata masyarakat. KPC brokol. KPC brokol ya. KPC beda bos. Lumayan itu sebagai ya. Oke, mantap. Saya pengacara dari MODN menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh perwakilan dari PT Bayan. Tentu kita merasa tergelitik. Dana pribadi disumbangkan ke universitas di luar Kaltim 200 miliar, sedangkan di Kaltim sendiri ada banyak juga universitas tapi tidak disumbangkan. Jadi tanda tanya nih, uang pribadi disumbang keluar tapi di Kaltim sendiri tidak disumbangkan kepada mahasiswa. Terus tadi ada disampaikan bahwa ada 74 orang ada program bantuan. Menurut kami 74 orang itu satu RT aja ya, sedangkan jumlah mahasiswa di Kaltim ini ribuan. Banyak mahasiswa di Kaltim yang masih membutuhkan bantuan beasiswa. Kenapa cuma 74 orang? Terus yang ketiga bahwa kita juga minta kepada DPR untuk bisa merevisi Perda nomor 3 tahun 2013. Karena menurut kita bahwa Perda itu isinya tidak ada sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang apabila melanggar untuk memberikan program bantuan jaminan sosial dan lingkungan ya, perseroan terbatas dan juga program kemitraan itu tidak ada sanksi yang tegas. Sehingga kita itu direvisi itu. Yang terakhir, hari ini juga kita minta kepada perwakilan PT Bayan untuk membuat surat pernyataan di hadapan Majelis Organisasi Daerah Nasional dan juga di hadapan DPR bahwa ke depan apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan membangun kerjasama atau memberi bantuan kepada universitas-universitas itu bisa diwujudkan. Harus ada dibuat pernyataan di parlamen. Dan pernyataan itu kami pegang apabila ke depan ada uang prestasi yang terjanji, maka kami akan tagih dan kami akan datangi perusahaan untuk perusahaan itu. Terima kasih. Bersatunya kami, marahnya kami, kecewanya kami, dan kami merasa terhina sebagai masyarakat Kaltim dengan perlakuan perusahaan yang sudah mengantarkan bantuannya ke luar Kaltim. Walaupun Bapak meminta maaf, itu tidak bisa mengembalikan kemenangan kami. Disinilah kami terus berjuang, jangan sampai ini terjadi lagi. Ini teguran bagi perusahaan Bayan dan perusahaan lainnya sebetulnya. Kami sangat marah Pak, kecewa kenapa pihak Bayan seperti ini. Padahal di Kaltim itu bukan hanya universitas Pak yang harus dibantu, tapi pendidikan mulai bawah itu perlu harus dibantu. Mulai SD anak-anak kita, saya punya anak Pak, dan saya lihat sekolah-sekolah di pedalaman itu perlu harus dibantu. Bukan hanya universitas sebetulnya. Nah ini kita harus jadi faedah buat kita Pak. Dan saya ingin menyampaikan di sisi lain, sangat miris di saat ini permasalahan pilah-pilahnya
ada salah satu pejabat pertemuan tertutup dengan pihak Bayan. Ada apa Pak? Saya tidak menuduh, tapi ini menduga. Ada apa ini? Saya bicara ini ada foto dan video. Jadi jangan begitulah. Di saat kita masyarakat satu lagi kecewa malah, tapi ada oknum salah satu pejabat bertemu dengan pihak Bayan. Dengan saya mendengarkan videonya, saya lihat fotonya. Nah, saya tidak menuduh, tapi ini menduga. Ya, saya harap jangan sampai seperti ini gitu. Ini, nanti kita buka lah Pak. Kalau gini kan kita lihat. Jadi ada video, ada anu. Jadi sekali lagi saya minta permohonan perusahaan Bayan ini harus betul dalam bentuk pernyataan sikap lah atau apapun itu, dan saya menyarankan untuk MODN untuk membentuk tim audit karena masyarakat Kaltim perlu tahu kemana larinya CSR selama puluhan tahun ini. Saya menyarankan MODN membentuk tim bersama DPR untuk mengaudit semua perusahaan terutama PT Bayan yang membuat ulah saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya Pak, poinnya bahwa ke depan CSR yang seperti Gunung Bayan ini jangan sampai lagi terulang Pak ke depan. Jadi kita punya 30 PKP 2B, harapan kita kejelasan dari CSR ini sebenarnya berapa sih untuk Kaltim dan berapa sih yang sudah dikembalikan diberikan. Kan ada sesuai Perpres ada 8 program PPN CSR yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan ring 1, ring 2 dan ring 3. Jadi ya harapan kita sebagai ormas dan masyarakat Kalimantan Timur dan DPR jangan sampai perusahaan tambang batu bara ini akan habis, tapi manfaat yang ada ini tidak bermanfaat secara signifikan. Nah, seperti memberikan bantuan ke universitas yang lain di luar Kalimantan Timur, kita ini sebagai anak bangsa Kalimantan Timur mampu walaupun sekolah di ITB, walaupun di UGM, walaupun di luar negeri. Yang hanya kami takutkan itu hanya biaya. Kalau kepintaran mungkin kita mampu secara otak, tapi secara biaya mungkin itu yang membuat kita takut kuliah di luar daerah ataupun di luar negeri. Sebagai contoh, harapan kami dengan adanya CSR PKP 2B ini seperti contoh Pak, di Papua itu mencetak 10.000 dokter kuliah di dalam dan di luar negeri. Nah, ini 10.000 kita ini mungkin di Kalimantan Timur dokter aja mungkin 20 orang daerah mungkin sangat sulit, apalagi jurusan-jurusan yang lain. Harapan kami sebagai pemuda, konkret manfaat dari CSR Kalimantan, perusahaan-perusahaan batu bara itu bermanfaat bagi masyarakat yang ada sekitar di ring 1, ring 2 dan ring 3 dan khususnya Kalimantan Timur. Dan harapan kita selalu diawasin Pak, jangan sampai nanti habis batu baranya. Itu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak dengan terjadinya hal-hal seperti ini, seperti terjadinya dari PT Bayan Resort sendiri. Sekalipun itu namanya bantuan pribadi Pak, apakah itu tidak layak untuk warga kita sendiri? Sedangkan CSR ataupun bantuan berupa apapun dia ini ada terdiri dari 8 pilar Pak. 8 pilar ini adalah salah satu yang pertama pendidikan. Saya tadi ada dengar ada komisi 4 bagian pendidikan. Yang pertama adalah untuk beasiswa Pak. Beasiswa putra putri daerah atau putra putri yang berdomisili di Kalimantan Timur, di mana tempat perusahaan itu bekerja, beroperasional. Beasiswa kemudian pendidikan, pelatihan, keterampilan dan keahlian. Ini dari dana CSR. Yang ketiga adalah bantuan tenaga pendidik
Ini pun dikeluarkan dari CSR juga. Bantuan sarana prasarana untuk pembangunan daripada sekolah-sekolah universitas kita yang ada di Kalimantan Timur. Katanya kita ini kekurangan SDM, tetapi kemana biayanya untuk mencetak SDM yang berkualitas? Kita ini punya SDM yang berkualitas, Pak. Hanya saja kurang terkontrol pengelolaan pembiayaannya. Kemana larinya itu kita tidak tahu, Pak. Dan bukan hanya dari segi pendidikan, segi kesehatan, ini juga penting, Pak. Artinya tolonglah dari Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi kita yang ada di Kalimantan Timur ini, tolong. Ini bukan hanya PT Bayang Resorts. Saya bersyukur dengan terjadinya kejadian ini, Pak. Jadi kita bisa mengontrol semua perusahaan PKP 2B. Dan libatkan kami, Pak. Libatkan kami putra-putri daerah untuk mengontrol. Agar kita bisa mencetak putra-putri daerah menjadi SDM yang berkualitas. Karena ini akan jadi IKN, Pak. Kalimantan Timur akan jadi IKN. Apakah kita akan tergeser dengan dikatakannya SDM rendah? Saya hanya minta buat Bapak, apalagi di sini dihadiri oleh Bapak Wakil Ketua Dewan, tolong Pak, bentuk tim. Kalau ada tim forum CSR, libatkan kami. Kami siap. Agar semuanya terkontrol, Pak. Kami ingin 8 pilar ini benar-benar tersalurkan. Jangan 8 pilar ini saat penyalurannya salah, tepat sasaran, dan memang betul-betul menjadikan ini adalah hak warga Kalimantan Timur. Jadi untuk Bapak Humas, Pak Udin, tolong Pak, seperti pendapat Pak Inpil tadi, ini suara hati beliau, Pak. Bukan hanya perusahaan Bayang Research, Kidepo, Jaya Agung, dan perusahaan KPC, perusahaan Prokol, apapun dia, perusahaan PKP 2B, kita kontrol, Pak, mulai sekarang. Jadi jangan sampai nanti ketika disebutkan CSR meles jadi bantuan. Ini kan bahasa-bahasa apa, Pak? Bahasa-bahasa apa yang kita dengar meles ini? Ini sudah bahasa lagu lama, Pak, buat kami. Jadi tolong, Pak, kami siap bersinergi dengan Bapak. Kami siap membantu Bapak untuk membangun sebuah tim untuk kebahagiaan, untuk kebaikan kita. Kita banggakan ini, bagaimana kalau kita minta pernyataan sikap secara tertulis, Bang? Gitu loh, biar kita ini tidak hanya menjadi debat kosong. Hari ini kita keluar sampai selesai Bang ini, nggak jadi apa-apa sudah forum kita ini, Bang, gitu loh. Jadi kita hari ini dari MODN meminta berapa sebenarnya jumlah bantuan yang akan diberikan kepada 15 kampus yang ada di Kaltim itu. Jangan sampai nanti bantuannya 1 jutaan aja, Bang. Kalau 15 kampus dibagi cuma 1 jutaan, cuma 15 juta, Bang. Sedangkan kampus-kampus lain dibaginya 50 miliar. Kita di sini mencari keadilan, mencari keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Jangan sampai ini hanya sebatas buih dan air aja, Bang, gak berguna, gitu kan? Jadi kita minta pernyataan sikapnya secara tertulis, biar ini bisa menjadi landasan kita bersama. Sehat Pak Udin?